Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan ngaji TOEFL kita. Sekarang kita masuk ke skill 14 dan 15. Di skill 14 dan 15 ini kita akan membahas tentang parallel structure atau kesesuaian antar kata yang dihubungkan oleh conjunctions. Jadi kata yang dihubungkan oleh conjunctions itu nanti harus setara, tidak boleh berbeda. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan kalau ada conjunction maka kata yang dihubungkan itu harus setara. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf athof. Jadi ma'tof dan ma'tof alaih itu harus setara, harus sama-sama mudzakkar muannasnya, sama-sama i'rabnya. Begitu juga dengan bahasa Inggris, ketika ada kata hubung conjunction and but or, maka yang dihubungkan itu juga harus setara. Misalkan yang depan itu adalah kata benda, maka yang belakang juga harus kata benda. Contohnya adalah he discussed the problem with the nurse and the doctor. Ada conjunction and dan dia menghubungkan antara the nurse and the doctor. The nurse ini adalah kata benda dan the doctor ini juga kata benda. Contoh lain yaitu menghubungkan verb dengan verb. She hikes, jogs, or rides her bicycle whenever she can. Nah, di sini ada conjunction or, dia menghubungkan tiga kata kerja yaitu hikes, jogs, rides, dan tiga-tiganya menggunakan present tense alias dengan huruf S. Ya, jadi kalau misalkan verbnya itu pakai S, maka pakai S semuanya. Kalau verbnya itu pakai verb 2, maka pakai verb 2 semuanya. Kalau verbnya itu verb ing, maka verb ing semuanya. Kalau verbnya pakai to, maka pakai to semuanya. Begitu juga dengan adjektif. Kalau depannya adjektif, maka belakangnya harus adjektif. Kalau depannya adverb, maka belakangnya juga harus adverb. Kalau depannya prepositional phrase, belakangnya juga prepositional phrase. Kalau depannya itu clause, maka belakangnya juga harus clause. Di sini ada dua contoh yang salah. Yang pertama adalah the evening dress was beauty but expensive. Oke, teman-teman bisa menunjukkan mana yang salah? Yang salah di sini adalah di paralelnya. Kita lihat di sini ada conjunction atau kata hubung yaitu but. Dia menghubungkan antara dua kata yaitu beauty and expensive. Lalu apakah mereka sudah setara? Belum ya, karena beauty ini adalah noun, sedangkan expensive adalah adjective. Harusnya dua-duanya sama-sama adjective. Jadi bukan beauty tapi adalah beautiful. Ya, beautiful itu adalah bentuk adjektif dari beauty. Okay, so it should be the evening dress was beautiful but expensive. Sehingga dua-duanya sama-sama adjective. Contoh yang salah yang nomor 2 adalah the student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorizes the material. Oke, di sini mana yang salah teman-teman? Kita cari terlebih dahulu mana conjunctionnya. Kata hubungnya adalah and. Lalu dia menghubungkan tiga kata kerja. Yang pertama adalah reads, yang kedua adalah takes, lalu yang ketiga adalah memories. Oke, apakah mereka sudah setara atau belum? Mereka belum setara, karena yang pertama adalah verb 1 pakai S, yang kedua adalah takes, verb 1 pakai S, lalu yang ketiga adalah memories. Di sini bukan verb. Ya, harusnya verbnya adalah memorizes. Ya, memorizes pakai Z. Oke, sehingga ini bukan contoh yang tepat.
Sebelum melanjutkan ke skill 15, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu skill 14 yang sudah saya sediakan di Google Form, baik di video berikutnya atau di Google Classroom. Sekarang kita masuk ke skill 15, yaitu parallel structure with paired conjunction. Kalau skill 14 tadi kita pelajari conjunction yang tunggal, maka di skill 15 ini adalah paired conjunction, yaitu conjunction kata sambung yang selalu berpasangan. Jadi conjunction ini tidak boleh ditukar-tukar pasangannya. Contohnya ada both sama and, either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Both and ini bermakna bahwa kedua-duanya itu tercapai. Ya, contohnya the lecture was both informative and enjoyable. Jadi di sini both sama and menghubungkan antara dua kata yang setara, yaitu informatif adjektif dan enjoyable juga adjektif. Ya, jadi yang kita analisa adalah kata yang terletak setelah both sama kata yang terletak setelah and, apakah mereka setara atau tidak. Begitu juga dengan either sama or. Ya, either the history exam or the physics exam is on Tuesday. Ya, baik history exam, ujian sejarah atau ujian fisika itu ada di hari Selasa. Ya, jadi salah satu dari ujian sejarah atau fisika itu ada di Selasa. Jadi untuk either ini adalah yang dihukumi adalah salah satunya. Sedangkan neither itu tidak kedua-duanya. Neither nor itu keduanya tidak tercapai. Contohnya the missing papers are neither on his desk nor in the file. Di sini menghubungkan setelah neither ada prepositional phrase, yaitu preposition on dengan objeknya his desk, dan setelah nor ada preposition in dan objeknya the file. Jadi dua-duanya seimbang. Jadi di sini keduanya tidak ada. The missing papers, makalah yang atau kertas-kertas yang hilang atau makalah yang hilang itu tidak ada di atas meja, tidak pula di dalam file. Sedangkan not only but also ini artinya adalah tidak hanya. Jadi he visited not only his grandmother but also his cousin. Nah, di sini setelah not only adalah kata benda dan juga setelah but also juga kata benda. Jadi dia tidak hanya mengunjungi kalau kita memaknai secara literal, dia mengunjungi tidak hanya neneknya tetapi juga cousinnya, ya, sepupunya. Oke, jadi teman-teman, konklusinya adalah ketika ada paired conjunction, maka kita pastikan terlebih dahulu pasangannya tidak salah. Yang kedua adalah kata setelah paired conjunction tersebut dua-duanya itu paralel, mereka seimbang. Oke, ini ada satu contoh bentuk kalimat dengan paired conjunction tapi kurang tepat. They want either to play tennis or golf. Kurang tepatnya kenapa di sini teman-teman? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama kali kita analisa adalah pasangannya. Either sama or sudah sesuai. Namun yang dihubungkan adalah to play tennis or golf. Nah, di sini tidak tepat karena yang depan itu ada to verb satunya. Sedangkan yang belakang setelah or itu hanya golf saja. Maka solusinya ada dua, yaitu dengan yang pertama menambahkan to verb 1 juga di belakang or, atau either-nya digeser setelah play.
Jadi, they want either to play tennis or to play golf. Atau digeser saja either-nya menjadi they want to play either tennis or golf. Jadi dua yang bawah ini adalah benar. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Okay, that's all our material today. Should you still have any questions, please feel free to drop your questions in the comment section below. Thank you very much. And don't forget to do the exercises. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.